Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Sabita Putri Hermarani akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Text Mining pada Analisis Sentimen terhadap Shopee Indonesia menggunakan metode Super Vector Machine. Untuk gambaran sikap penelitian saya adalah penelitian ini menganalisis komentar Shopee yang ada di Google Play Store dan mencari tingkat akurasi keberhasilan sistemnya dalam menganalisis menggunakan Super Vector Machine. Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah dalam menganalisis aktivitas review atau komentar tidak cukup untuk memeriksa bintang saja, sehingga perlu melihat seluruh konten. Maksud konten di sini adalah melihat seluruh komentarnya untuk mengetahui arti dari komentar tersebut. Jika jumlahnya kecil, dapat dilakukan secara manual. Namun bila jumlahnya banyak, maka sistem akan lebih efektif. Hingga diperlukan sistem yang dapat menganalisis banyak komentar secara efektif agar lebih mudah memahami arti komentar. Di sini juga harus menggunakan metode agar mengetahui seberapa akurat sistem tersebut dalam mengklasifikasi review. Objek penelitian. Di sini data yang digunakan yaitu data komentar aplikasi Shopee yang ada di Google Play Store. Untuk waktu penelitiannya dimulai pada Januari 2021 sampai Maret 2021, dimulai dari pengamatan dan pencarian data review Shopee di Google Play Store. Tempat penelitian tidak ditentukan dengan lokasi karena menggunakan perangkat digital, ponsel atau komputer, dan akses ke Google Play untuk proses pengambilan data. Ini ada state of the art atau tinjauan pustaka. Yang pertama ada judul analisis sentimen transportasi online menggunakan metode SVM berbasis particle swarm optimization. Penulisnya tertulis di sini. Lalu di sini penelitian ini menganalisis sentimen terhadap data tweet terkait transportasi online menggunakan metode SVM berbasis particle swarm optimization. Hasil yang didapat adalah dengan menggunakan metode SVM, akurasinya 95,46, sedangkan dengan metode SVM yang berbasis particle swarm optimization sebesar 96,04. Ini yang kedua ada analisis sentimen terhadap dampak COVID-19 pada performa Tokopedia menggunakan Super Vector Machine. Penulisnya ada di situ. Penelitian ini mengklasifikasi sentimen terhadap dampak COVID-19 pada performa Tokopedia menggunakan metode SVM. Hasilnya adalah akurasi SVM didapatkan 87% dan 84% sesudah munculnya COVID-19. Yang ketiga, analisis sentimen pada ulasan pembelian produk di marketplace Shopee menggunakan pendekatan natural language processing. Penulisnya terus di sini. Lalu penelitian ini menggunakan pendekatan NLP untuk mengklasifikasi ulasan di marketplace Shopee. Hasil akurasinya adalah 76,92%. Yang keempat, judulnya analisis sentimen Gojek pada media sosial Twitter dengan klasifikasi Super Vector Machine. Tulisnya ada di sini. Penelitian ini menggunakan metode Super Vector Machine dalam menganalisis sentimen data tweet Gojek. Hasilnya adalah 79,19%. Yang kelima, analisis sentimen aplikasi transportasi online KRL Access menggunakan metode Naive Bayes. Penulisnya di sini. Jadi penelitian ini menggunakan metode Naive Bayes untuk klasifikasi sentimen pengguna transportasi online KRL Access. Hasilnya yaitu 84%. Sini kerangka pemikiran. Masalahnya adalah seberapa akurat metode SVM untuk mengklasifikasi data review Shopee.
approach atau metode yang digunakan dalam klasifikasi adalah super vector machine. Development-nya di sini untuk scraping. Scraping itu adalah pengambilan dataset melalui website. Jadi di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan untuk implementasi implementasi kepada aplikasinya saya menggunakan PHP. Di sini juga implementasi data yang saya gunakan itu data review pada Shopee Indonesia dan metode yang digunakan adalah waterfall. Di sini perhitungannya yang dilihat adalah analisis hasil klasifikasi review, lalu penggunaan metode super vector machine, dan seberapa akuratnya metode tersebut dalam mengklasifikasi. Hasil yang diharapkan yaitu metode super vector machine akurat dalam mengklasifikasi review Shopee Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil penelitian. Yang pertama adalah tentu saja kita harus mengambil dataset atau sumber data. Jadi data yang diperoleh dilakukan dengan cara scraping atau crawling yang dari halaman website. Scraping itu maksudnya mengambil data di website. Ini saya mengambil data 1100 review. Jadi dalam pengambilan datanya menggunakan script Python. Berikut tahapannya. Yang pertama kita harus menginstal library Google Play Scraper. Oh ya, di sini juga saya untuk text editor itu menggunakan Google Collaboratory. Lalu yang kedua, kita buka website Google Play Store dan cari aplikasi Shopee. Nah, yang ketiga, ini nanti kita copy yang ini. Lalu yang keempat, kita yang tadinya di copy itu dipaste ke sini ke dalam codingan. Nah, dan ini codingannya jika di running nanti akan menghasilkan data komentar sebanyak yang kita inginkan. Lalu analisis deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada data komentar pengguna website Google Play Store untuk melihat gambaran umum informasi aplikasi Shopee dari beberapa aspek, diantaranya jumlah peringkat pengguna pada aplikasi. Di bawah ini adalah peringkat yang digambarkan bagaimana pengguna menilai e-commerce Shopee di situs web Google Play Store. Rating pada Google Play itu mempunyai nilai dari 1 hingga 5. Nah, dengan kategori yang paling rendah itu ini 1, skor 1, jadinya tidak suka sekali. Lalu untuk tidak suka yaitu dengan skor 3, lalu skor 2, lalu di sini lumayan dengan skor 3, suka itu skor 4, suka sekali itu skor 5. Nah, di sini dari sini kita lihat bisa digambarkan bahwa dari 1100 komentar yang digunakan ternyata lebih banyak positifnya yaitu 75%, yang berarti sebanyak 828 komentar positif terhitung. Lalu di sini ada 25% data komentar yang negatif, yaitu artinya berarti jumlahnya sebanyak 272 ulasan. Selanjutnya, text processing. Data review aplikasi Shopee yang ada pada website Google Play Store merupakan data teks yang tidak teratur atau tidak terstruktur. Data teks akan diolah dengan menggunakan metode text mining untuk mendapatkan informasi yang dapat berguna bagi berbagai pihak. Nah, proses ini dilakukan untuk mentransformasi data yang tidak terstruktur menjadi terstruktur agar mudah
dianalisis. Yang pertama di sini yaitu cascading. Apa itu cascading? Jadi cascading ini merupakan tahap untuk merubah huruf menjadi yang tadinya kapital menjadi huruf kecil semuanya. Nah, seperti ini ya. Di sini ini A-nya besar, ini A-nya besar, di sini jadi kecil, sini jadi kecil. Terus selanjutnya ada remove punctuation. Remove punctuation merupakan proses di mana sistem akan menghilangkan tanda baca, simbol, ataupun emoticon. Nah, jadi seperti ini kan ada titik ya di sini, titiknya hilang. Ini komanya hilang. Pelabelan kelas sentimen. Nah, setelah melalui tahap preprosesi, selanjutnya akan dilakukan analisis sentimen untuk pelabelan data. Nah, seperti yang tadi di awal itu, pada analisis deskriptif di sini didapatkan jumlah positif sebanyak 828 dan negatif ada sebanyak 272 ulasan. Nah, di sini simulasi perhitungan skor. Jadi di sini nanti di sistem itu kita akan membuat sistem tersebut dapat membaca kata-kata positif ataupun kata-kata negatif sehingga sistemnya nanti akan menilai apakah komentar tersebut masuk ke dalam komentar positif atau komentar negatif. Jadi di sini perhitungannya misalnya di aplikasi ini ada kata bantu yang berarti positif, lalu ada kata mudah, ada terima kasih dan bagus. Jadi jika dilihat di sini dengan rumus skor sama dengan jumlah kata positif dikurang jumlah kata negatif, yaitu berarti 4 kurang 0 sama dengan 4. Kenapa bisa seperti itu? Karena kata positif itu harus lebih dari 0. Sedangkan kata negatif itu kurang dari 0. Ini hasilnya 4 yang berarti lebih dari 0 berarti masuknya ke positif. Data latih dan data uji. Nah, di sini apa sih itu data latih? Jadi, data latih atau data training digunakan untuk melatih algoritma. Sedangkan data testing atau data uji dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi, perumpamaannya seperti saya sebagai mahasiswa, tentu saja tugasnya adalah untuk belajar di kampus. Nantinya saya akan selalu diberi latihan agar ketika ujian saya bisa menjawabnya. Nah, di sini data yang digunakan adalah untuk data uji dan data latih yaitu dengan perbandingan 90% dan 10%. Di sini tadi kan positifnya 828, negatifnya 272, berarti reviewnya ada 1100. Lalu berarti data latih yang digunakan 90% dari 1100 ini yaitu 990 dan 10%-nya 110. Klasifikasi SVM atau Super Vector Machine. Setelah pelabelan data akan dilakukan klasifikasi. Jadi dari proses pelatihan data tersebut akan didapat model klasifikasi dari masing-masing machine learning. Model tersebut nantinya akan diuji dan akan mengetahui tingkat akurasi model dan sejauh mana model tersebut dapat mengklasifikasi data uji. Proses inilah disebut sebagai machine learning. Nah, bisa dilihat ya di sini ada tabel. Jadi di sini saya sudah melakukan percobaan pada sistemnya sebanyak 5 kali. Jadi dari 5 kali tersebut didapat paling tinggi itu machine learning keempat yaitu sebanyak 90%. Nah,
Selanjutnya yaitu metode yang akan dilakukan adalah confusion matrix. Jadi confusion matrix ini digunakan untuk memudahkan dalam proses perhitungan akurasi dengan mengetahui jumlah data uji yang terklasifikasi dengan benar dan jumlah data uji yang salah. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini prediksi, di sini aktualnya. Jadi di sini untuk komentar positif kan tadi ada 87 ya, dari 10% data uji kan 110. Jadi ada positifnya 87, negatif itu 23. Nah, di sistem ini ternyata menghitung positif, yang benar-benar masuk ke positif itu 86. Yang salah itu 1 masuk ke negatif. Lalu di sini dari 23 komentar negatif, sini yang benar ada 13. Ada 13 komentar. Ini di sini salah ada 10 ulasan. Kemudian dari nilai confusion matrix tersebut diperoleh tingkat akurasi sebesar 90%. Artinya dari 110 data ulasan yang diuji terdapat 99 ulasan yang benar klasifikasinya. Nah, ini proses perhitungannya ya. Di sini akurasi sama dengan jumlah data yang diprediksi benar dan jumlah semua data yang diuji dikali 100%. Nah, tadi kan yang benar itu positifnya 86 ditambah negatifnya yang benar 13. Jadi di sini semuanya ya, yang salah dan yang benar dihitung, yaitu 86 tambah 1 tambah 10 tambah 13. Jadi hasilnya 99 dibagi 110 dikali 100%, yaitu didapatkan akurasi sebanyak 90%. Ini ada pemodelan sistem. Pertama itu use case diagram. Jadi aktor di sini adalah si user. Di sini user dapat melakukan login, mengelola data train atau data latih, mengelola data testing atau data uji, melihat klasifikasi, melihat akurasi, mengelola profil, dan melakukan logout. Sini juga ada activity diagram login ya, bisa dilihat di sini. Di sini juga mengelola data training. Sini kita bisa mengupload file data komentar tadi ya di sini, terus menampilkan file manager, kita dapat memilih filenya. Di sini itu mengelola data testing. Di sini kita dapat melihat menu klasifikasi. Ini menu akurasi. Di sini dapat mengubah profil. Ini untuk logoutnya. Lalu sequence-nya ini yang pertama itu sequence diagram pada saat login. Di sini ada sequence diagram pada saat melihat data training dan menginput file atau menginput data setnya. Di sini itu dapat sequence diagram untuk melihat menu data uji atau data testing. Di sini sequence diagram untuk melihat menu klasifikasi. Ini untuk menu akurasinya. Ini untuk melihat profil dan mengubah profil. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu tampilan aplikasinya. Ini gambaran singkat saja saya jelaskan. Ini pertama untuk loginnya. Ini kita masukkan username dan password. Lalu di dashboard ini kita lihat ya, di sini ada kata dasar, itu nantinya si sistem akan membaca kata dasar tersebut akan masuk ke positif atau ke negatif. Lalu di sini ada data latihnya 90%, data ujinya 10%. Nah, ini contoh data latih ya. Di sini sudah masuk nih datanya, data komentarnya. Di sini juga data ujinya sudah masuk nih, data komentarnya. Nah, lalu klasifikasi. Bisa dilihat di sini ya. Di sini kan tulisannya sudah kecil dan tidak ada tanda baca atau simbol atau emoticon.
Sini juga langsung dilihat ya. Jadi di sini itu maksud prediksi di sini yaitu klasifikasi manual. Jadi awalnya dia itu negatif, lalu hasil atau sistem membacanya ternyata dia positif. Mungkin di sini bisa dilihat, mungkin pas di Google Play Store-nya dia menulisnya misalnya di bawah bintang 4 gitu. Tapi ternyata di sini ada kata-kata keren, terus juga ada mungkin tidak ribet gitu. Tapi di sini kan dia ada kata-kata lama juga ya. Jadi di sini dia juga ada kata positif dan negatifnya. Jadi si sistemnya membacanya positif. Nah, ini akurasinya ya bisa dilihat di sini. Berarti dari 87 nih manualnya yang terbaca oleh sistem ada 86, berarti salahnya 1 untuk positif. Nah, di negatif hasilnya itu kan 23. Sedangkan si sistem membacanya negatif itu ada 13, berarti yang salah itu 10. Nah, di sini ada visualisasi positif dan negatifnya, ini yang komentar yang sesuai atau tidak. Sini juga ada profil ya, jadi kalau mau mengubah foto profil, mau mengubah username, password, itu bisa langsung di sini tanpa perlu mengubah codingan lagi. Nah, di sini juga company, misalnya tadi kan saya Shopee gitu. Kalau mau aplikasi lain juga bisa diganti aja di sini. Ini untuk logo di sini itu untuk logo yang pada saat login. Nah, jadi kesimpulannya rating aplikasi pada Januari 2021 sampai Maret 2021 sebanyak 46% pengguna sangat menyukai, yaitu berarti skornya 5, itu 46% ya dari 1001 review, dan ada 11% sangat tidak menyukai, yaitu skor 1. Kedua, hasil klasifikasi sentimen menggunakan metode super vector machine dengan menggunakan 990 data latih dan 110 data uji. Jadi dari data tersebut ada 23 data yang masuk ke kelas negatif, sisanya 87 masuk ke positif. Menghasilkan tingkat akurasi 90%. Artinya dari 110 komentar terdapat 99 komentar sudah tepat terklasifikasi masuk pada kelas sentimennya. Di sini sarannya pada penelitian selanjutnya, di sini kan hanya 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa lebih banyak datasetnya. Yang kedua juga peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya aplikasi ini bisa berkembang lebih baik dengan menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan. 3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan machine learning yang lain sebagai pembanding performa algoritma super vector machine. Di sini saya akan menampilkan aplikasinya. Ya, pertama di sini saya akan menampilkan bagaimana cara scraping data. Nah, di sini sudah terlihat ya. Pertama kita menginstal library Google Play Scraper-nya. Nah, selanjutnya di sini ada codingannya. Kita buka Google Play Store, lalu kita cari Shopee. Nah, di sini nih, yang ini kita copy. Lalu kita masukkan ke sini. Di sini kita mau berapa banyak nih komentarnya, ya kan? Terus dia running. Nah, sini sudah masuk kan komentarnya nih, udah ada skornya gitu. Jadi caranya kita ambil dataset itu, kita copy, lalu kita masukkan ke text editor. Nah, kita paste di sini. Sini kan banyak nih ada. Lalu kita save sebagai format data JSON. Nah, selanjutnya di sini kita ke aplikasinya. Ini ada dashboardnya ya. Nah, di sini kita data latih. Di sini kita input
filenya yang tadi sudah disimpan di text editor ya. Nah, sini dataset Shopee-nya kita pilih. Misalnya ya, kita masukkan ke sini. Nah, di sini saya sudah input ya. Jadi di sini mereka itu langsung memisahkan tadi data latih itu 90%. Jadi dari 1100 data, di sini ada 910 data nih. Ya, di sini juga sudah ada masukan sentimennya. Yang tadi yaitu 1 sampai 3, skor 1 sampai 3 itu negatif, 4 sampai 5 itu positif. Kita lanjut ke data uji. Data uji ini kan datanya beda ya dengan data latih. Di sini data uji itu ada 110. Itu 10%-nya ya kan. Nah, di sini ada 110. Kita lanjut ke klasifikasi. Kita lanjut ke klasifikasi ini tadi ini masih ada titik ya kan di tulisannya kapital. Untuk klasifikasi memang agak lama karena datanya kan lumayan banyak dan sebenarnya PC atau laptopnya itu harus mumpuni. Nah, sini sudah muncul ya. Nah, tadi kan ada tanda kutip ya, ada titik-titik. Sini tadi juga tulisannya besar. Nah, di sini sudah hilang ya. Jadi tulisannya kecil, tanda baca juga tidak ada. Lalu di sini ada prediksi dan hasil. Nah, prediksi ini yang tadi ada di data uji tuh apa komentarnya masuk negatif atau eh, positif ya kan. Ini hasilnya. Nah, di sini tuh perhitungan manualnya nih yang tadi. Lalu di sini prediksi itu maksudnya si sistem membacanya sebagai negatif atau positif. Tadi kan di manual misalnya nih, tadi dia negatif. Sedangkan si sistem masuknya positif. Nah, di sini juga ini manualnya negatif masuknya ke positif. Sini akurasinya. Nah, di sini kita lihat ya akurasinya. Pertama ada confusion matrix. Jadi di sini dari komentar positif yaitu ada 84.
tapi si sistem bacanya 81, berarti salahnya 3. Lalu di sini komentar negatifnya yaitu sebanyak 26 dan yang salah itu 14. Berarti yang terklasifikasi 12, berarti yang salah itu 12. Nah, akurasinya itu 86,36. Jadi hitungannya seperti tadi di sini yang benar hasil komen yang sudah diklasifikasi SVM itu dijumlahkan lalu dijumlah dengan semua lalu dijumlah dengan data yang diuji benar dan selisihnya sehingga didapatkan ini kan 81 tambah 14 itu 95 ya, berarti 95 dibagi 110 dikali 100% dapatkan hasil 86,36%. Sini ada bisa dilihat visualisasinya. Nah, positifnya itu ada 81. Sini negatifnya ada 14 komentar. Sini juga ini adalah untuk melihat performa sistemnya. Apakah sesuai dengan klasifikasi manualnya berapa persen, yang tidak sesuai berapa persen. Nah, di sini sesuainya 86 ya, seperti yang akurasinya tadi. Kan tadi berarti yang sesuai itu ada 95. Nah, yang tidak sesuai 13% atau itu 15 komentar yang tidak sesuai. Di sini ada profil. Nah, di sini kita bisa update kan admin ya. Bisa diganti-ganti. Di sini juga untuk company-nya bisa diganti-ganti. Nah, di sini bisa logout. Yang itu saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas ataupun salah-salah kata. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.